Sudah beberapa kali memanggil PDAM, sampai PDAM itu bahasanya itu dia bela nyerah. Kita harus akui dulu bahwa ada yang sakit di dalam PDAM ini. Kalau kita tidak sama pandangan terhadap permasalahan itu, ya kita akan berbeda cara menyelesaikannya. Tapi kalau semua pihak mengakui bahwa ada yang sakit, bahasa kita pakai bahasa sakit terhadap. Balik lagi dari awal tadi, saya garis bawahi bahwa ini salah satunya yang menyebabkan kesakitan ini ya. Sakit ini sudah terlalu jauh, bahkan didiagnosa sudah stadium 4. Ini kan bukan kucuk-kucuk dari sekarang aja, akumulasi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mensupport channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa nih diklik tombol subscribe di bawah dan tinggalkan saja like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Baik, tak perlu berlama-lama, kita kembali lagi bergesah. Di depan saya sudah ada dua orang narasumber. Mereka berdua adalah anggota Komisi 3 DPRD Oku, dan satunya lagi tokoh pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami perkenalkan, ini saudara Nopri Helmi dan Ganda MS Tito. Baik, kepada narasumber ini kita hari ini akan membicarakan masalah yang belakangan kembali lagi mencuat. Ini masalah layanan publik, yang masalah ini seolah tidak pernah berakhir. Ibarat penyakit itu Kak, kronis. Masalah layanan PDAM dan seputarnya. Kalau kita lihat secara umum dulu, bagaimana Kak Tito melihat kondisi PDAM di Oku ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu ciri khas Wiwin dan Bugesah. Adinda Nopri Helmi, selamat sore. Memang kalau Wiwin selalu nelpon ini nak nanyo hal-hal yang memang sudah jadi kebutuhan ini bisa ya. Jadi terima kasih waktunya untuk kami. Yang disampaikan tadi tentang PDAM. Ya kebetulan saya di Komisi 3 dan salah satu mitranya itu adalah PDAM. Tapi sebelum masuk ke PDAM secara teknis, sebenarnya kita kupas dulu. Ngapo sampai banyak masyarakat itu ribut tentang PDAM. Artinya harus kita akui kebutuhan air bersih itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Dan instrumen yang dipakai oleh pemerintah adalah membangun PDAM. Yang kedua, Kabupaten Oku ini sama-sama kita ketahui adalah kota yang tumbuh di aliran sungai. Arti sebenarnya kota kita ini sumber bahan baku air itu mengalir setiap hari, tapi ironisnya masyarakatnya kekurangan air bersih. Artinya satu sisi kita kota di aliran sungai yang berlimpah air, tapi di sisi lain masyarakat kekurangan air bersih. Artinya di situ ada yang salah dalam tata kelolanya. Sebenarnya aksi terhadap PDAM ini sudah sering, bukan baru sekali dua kali, dari dulu. Tapi jalan keluarnya yang belum ditemukan. Dan kami Komisi 3 juga sudah beberapa kali memanggil PDAM. Sudah beberapa kali memanggil PDAM, sampai PDAM itu bahasanya itu dia bela nyerah. Kalau kita panggil, dia nyeritakan kekurangan dan ketidakberdayaannya terhadap mengelola PDAM itu. Nah, maka dari situ hari ini isu ini diangkat, ini harus jadi isu yang strategis. Karena kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, dan kita berlimpah ruah sumber bahan baku, dan tinggal bagaimana cara mengelolanya. Kemarin kita sudah ngomong sama PDAM. Sebenarnya kalau PDAM ngomong sudah tidak mampu lagi bekerja, sebenarnya masalah ini kalau PDAM sudah tidak mampu lagi harus dikembalikan ke yang mendirikan PDAM. Siapa itu? Pemerintah Kabupaten Oku. Jadi kalau pemerintah Kabupaten Oku menganggap bahwa ini kebutuhan dasar masyarakat, dan instrumen yang tunjuk
PDAM sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, harusnya pemerintah kabupaten langsung turun tangan. Tidak boleh dibiarkan PDAM dalam keadaan sekaratnya sampai hari ini. Ini kan dalam keadaan sekarat. Yang bahaya itu kalau sekarat ini panjang. Kalau sekarat langsung mati kan enak. Ini sekaratnya panjang ini. Harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk diambil dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sekarat dalam arti dibiarkan itu ilustrasinya kalau ada orang yang dalam kondisi sekarat masuk rumah sakit dibiarkan di luar IGD. Ya, jadi yang mengaku sudah tidak mampu lagi itu PDAM. Itu kita dengar langsung bersama bahwa PDAM itu sudah tidak mampu lagi. Semua disampaikan kekurangannya, mulai ya secara teknis sudah disampaikan. Artinya kan ini perlu dipikirkan bersama. Tidak perlu kita saling salah. Harusnya kita, karena ini kepentingan masyarakat banyak, harus turun bersama bagaimana kita menyelesaikan permasalahan air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemarin sudah saya sampaikan, Pak Direktur, kalau kamu ngomong sakit itu uang tidak percaya. Harusnya PDAM itu panggil dokternya, periksa PDAM. Nah kalau dokternya ngomong bahwa PDAM itu sakit, semua orang akan percaya. Dan resep yang akan diberikan oleh si dokter pasti akan tepat. Tapi kalau PDAM ngomong kami ini sudah sakit, siapa yang mau percaya? Karena seluruh masyarakat berpikir tiap bulan masih bayar. Orang tidak tahu teknis di dalam PDAM. Makanya kami dorong PDAM untuk menata dirinya dulu. Dan kami minta juga problem air bersih ini jangan kita serahkan sama PDAM sendiri. Seluruh stakeholder itu harus turun bersama, memikirkan langkah-langkah, karena ini bom waktu. Kalau tidak kita perbaiki hari ini bom waktu tentang air bersih di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oke, ke Bung Nopri. Seperti yang kita bahas di awal kan bahwasanya PDAM ini kan sudah berumur cukup tua ya. Kalau menurut Bung Nopri, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga penyakit kronis itu sampai sekarang tidak tuntas-tuntas? Tapi kita beritahu dulu ya kepada pemirsa, mohon maaf, sebelum kami menggelar podcast ini, saya sudah berusaha untuk menghubungi pihak PDAM dan saya tampilkan nih WA saya kepada orang PDAM, namun sampai detik ini tidak ada balasan. Jadi kalaupun nanti ada hal-hal yang mungkin mau dikonter dari obrolan ini, silakan saya tunggu. Oke, gimana Bung Nopri? Terima kasih Kak Wiwin. Jadi sebelum masuk ke hal-hal yang teknis itu, tadi sudah disampaikan sama Kak Tito kan bahwa air ini adalah kebutuhan dasar manusia. Khususnya kita di Kabupaten Oku ini memang secara teritorial sebetulnya mempunyai kekayaan lingkungan sungai, artinya air secara kita tidak kekurangan air. Namun kalau bicara tentang problem yang beberapa pekan ini mencuat tentang PDAM, ini lagi-lagi tentang manajemen sebetulnya. Karena PDAM sendiri itu kan punya mekanisme di dalamnya. Tentu kita nggak tahu ya apa yang dibutuhkan. Taunya masyarakat itu saya sudah bayar, kebutuhan saya di rumah harus terpenuhi tentang air karena saya pengen mandi, saya pengen nyuci baju anak sekolah, saya pengen memasak air melalui air dari PDAM. Tentunya dengan pembayaran daripada masyarakat tadi, dia ingin mendapatkan hak-hak dia untuk mendapatkan air bersih. Tetapi dalam problemnya ini, dinamikanya yang cukup panjang, PDAM justru kemarin saya baca di media, dia seolah-olah lepas tangan bahwa saya sendiri sudah nyerah loh gitu, bahasa dari PDAM kan. Nah maka banyak diskusi-diskusi dari kalangan pemuda dan masyarakat Oku ini, kenapa tidak segera dituntaskan? Benar kata Kak Tito tadi, ini harus ada rangkulan dari seluruh stakeholder, baik dari Komisi 3 Mitra Kerja dari PDAM ataupun pemerintah daerah harus segera, karena ini sifatnya urgensi. Kalau kata bahasa Kak Tito tadi, ini bom waktu Kak. Ya. Bagaimana? Tentu banyak sekali Kak masukan-masukan. Apakah PDAM ini akan dibuatkan menjadi swasta supaya kerja-kerjanya secara profesional di situ? Kan masyarakat kan bayar. Kalau saya baca kurang lebih ada 17.000 pelanggan ya. 17.000 pelanggan PDAM yang menggunakan PDAM di Kabupaten Oku. Jadi itu Kak, secara teknis saya rasa kalau amarah
para pendemo yang memberikan aksi terhadap kekecewaan PDAM itu rasanya biasa-biasa saja. Bahkan kemarin kan ada beberapa sekelompok pemuda yang datang ke rumah dinasnya Bupati, ingin melakukan mandi di sana. Itu kan sebetulnya sinyal atau semiotik ini bukan tentang mandi atau nggak mandinya, bahwa ada kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM yang harus segera dituntaskan dengan kiat-kiat tertentu, A, B, C, D tentu. Nah, itu harus dipikirkan. Apakah itu akan dikembalikan ke swasta? Apakah pemerintah daerah melalui PJ Bupati dan Komisi 3 sebagai mitra kerjanya harus segera turun menggelar permasalahan ini supaya tuntas, begitu Kak. Tadi kan kita tahu bahwasanya bukan hanya dari pernyataan Kak Tito yang menyebutkan bahwasanya tanda kutip jajaran PDAM ini mengibarkan bendera putih. Dan selalu yang dibicarakan itu kendala-kendala. Ketika ada rapat dengar pendapat ataupun ketika ada rapatlah dengan DPRD khususnya Komisi 3, ada tidak dari PDAM yang menyebutkan nih kepada anggota dewan, Pak, kita ini solusinya begini, kita butuh begini. Ada tidak sebenarnya di ruang-ruang tertutup ini bicara solusi? Kalau kita kan selalu kita panggil, begitu ada aksi dari masyarakat, kita akan tanggapi dengan memanggil PDAM. Dan kita memahami bahwa PDAM itu adalah sebuah instrumen yang dibangun untuk melayani masyarakat. Dan kita juga mengakui, menyadari bahwa tidak ada pelayanan itu nilainya 100. Namanya pelayanan pasti selalu akan ada kurangnya, bahkan diminta untuk lebih. Tapi kalau pelayanan itu sampai anjlok, bahkan terkesan tidak melayani, nah ini yang terjadi hari ini. Dan kita udah nggak terhitung manggil PDAM itu. Dan sampai titik bahwa PDAM ini sudah menyerah. Dia nggak tahu lagi cara bagaimana memperbaiki PDAM dengan dana yang ada dia miliki hari ini. Dengan kemampuan yang dia miliki hari ini, dia itu sudah nyerah. Kebutuhan peralatan, kebutuhan lain-lain itu mereka menyerah. Maka kalau kami kan selalu ngomong, kalau kamu yang ngomong itu siapa yang mau percaya? Harusnya PDAM itu manggil dokter kalau istilah gitu. Kalau kamu ngomong sakit, seperti ngomong nanti. Kalau PDAM ini kebutuhannya tinggi, diminta untuk kerjanya maksimal. Tapi PDAM ini tidak bisa bekerja secara maksimal dikarenakan sakit-sakit yang disebutkan tadi. Nah, sakit-sakit ini kamu harus panggil orang ahli di bidang air bersih itu untuk menjelaskan supaya masyarakat tahu ini loh masalahnya. Nah, kita juga tidak mau menyalahkan PDAM secara sepihak. Artinya kita mengakui pasti sudah ada langkah-langkah yang dilakukan PDAM, tapi mungkin belum bisa memuaskan terhadap kebutuhan air bersih di Kabupaten Oku. Nah, tapi kita juga tidak boleh langsung menyerah. Ya. Seperti kita ngomong kosong. Kalau sakit itu begitu didiagnosa sakit jantung, kita kan belum langsung operasi jantung. Yang kita periksa pertama tekanan darahnya, yang kita periksa pertama gulanya. Begitu juga PDAM. Kalau PDAM langsung nyeritakan instalasi yang sudah sekian puluh tahun yang harus diperbaiki membutuhkan dana sekian puluh miliar, itu kan operasi besar namanya. Tapi sebelum sampai ke operasi besar, harusnya melakukan operasi-operasi kecil dulu. Apa? Manajemen kantor yang didandani dulu. Dan hal-hal kecil yang untuk sampai ke operasi besar. Karena operasi besar itu, kalau operasi kecil-kecil ini sudah diefektifkan, kami meyakini itu tidak akan separah itu lagi. Problem terbesar PDAM itu kebocoran. Antara air yang diproduksi PDAM dengan air yang dibayar oleh konsumen itu selisihnya banyak. Ini kebocoran apa nih? Kebocoran airnya atau kebocoran dalam? Kalau kebocoran itu macam-macam. Tapi secara umum kebocoran itu diukur dari produksi air bersih yang dikeluarkan oleh PDAM dengan uang yang masuk, selisih itu namanya bocor. Oke. Bocor itu bisa telat bayar dari pelanggan, bisa bocor di pipa penyaluran. Pokoknya selisih bayar, selisih antara air yang diproduksi dengan uang yang didapat oleh PDAM, selisih itu namanya kebocoran. Baik itu kebocoran dari pembayaran keterlambatan pelanggan, kebocoran instalasi yang sudah lama sehingga banyak pipa-pipa yang rusak hingga pipanya bocor dan lain sebagainya. Sebenarnya kebocoran ini bisa kita diagnosa, kita pelajari, makanya perlu ahli.
Sebenarnya di PDHM itu ngomong ahli galau. Tapi kita serahkan lagi kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bahwa problem air bersih ini problem mendasar masyarakat. Dan PDHM sebagai organisasi yang didirikan oleh pemerintah daerah, hari ini kita anggap tidak mampu lagi bekerja. Nah, kami pengen problem ini harus diselesaikan bersama. Kalau PDHM sudah tidak sanggup, apa yang harus dilakukan terhadap PDHM ini? Apakah dananya ditambah atau penyegaran terhadap organisasinya atau lain sebagainya? Kami di DPR akan terus mendorong. Karena kita ini kan bukan eksekutor. Nah, ini yang kemarin yang ada penggodokan raperda soal PDAM kan ada kan untuk perubahan badan hukum ya? Ya. Perumda. Itu disertakan dengan penyertaan modal tidak? Belum. Belum ya? Nah, apakah menyerah mereka itu oleh karena tidak mendapat support? Kalau PDAM itu kan alasannya kan klasik. Pendapatan dengan kebutuhan itu sudah tidak berimbang. Pendapatan ya, mereka. Apakah itu sehingga yang membuat mereka itu nyerah? Ya kalau kamu tidak bantu kami inilah. Kira-kira. Kalau bahasanya bisa kita artikan seperti itu. Artinya mereka kalau dengan keadaan hari ini tidak bisa lagi nak berbuat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Karena pendapatan yang mereka dapatkan dengan kebutuhan PDAM itu sudah tidak terkejar lagi. Bahkan ada kadang-kadang tertunda gajian dan lain sebagainya. Nah, ini kan kompleks sebenarnya, tinggal sebenarnya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Seluruh penyakit itu penyakit yang tidak ada obatnya. Sekarang itu galak dah. Pertama kita harus akui dulu bahwa ada yang sakit di dalam PDAM ini. Kalau kita tidak sama pandangan terhadap permasalahan itu, ya kita akan berbeda cara menyelesaikannya. Tapi kalau semua pihak mengakui bahwa ada yang sakit, bahasa kita pakai bahasa sakit terhadap dari PDAM ini, maka kita bisa cari obat apa yang paling tepat untuk PDAM ini. Oke, sebelum kita bicara obat Kak, kembali lagi ke Bung Nopri. Bung Nopri, kita garis bawahi pernyataan Bung Tito tadi, ini sakit ya. Sakit itu kan biasanya ada penyebabnya. Kalaupun seandainya kita kena cancer, pasti kan sebelum kena cancer kita mungkin makan apa dulu kan. Nah, termasuk di PDAM, kalau dikatakan sakit kronis, apakah ini akibat dari tanda kutip PDAM ini jabatan politik atau jabatan hadiah menurut Bung Nopri? Sehingga ya ini enggak apa-apa kita belak-belakan ya. Malah ada yang bilang, ada yang memplesetkan bahwasanya PDAM itu perusahaan daerah anak mantu. Nah, ini gimana Bung Nopri? Ini iya, ini kan lebih ke terka-terkaan akhirnya kan. Jadi kita harus menganalisanya lebih dalam sebetulnya. Tetapi begini Kak, secara umum siapapun yang diangkat jadi direktur itu kan dia melalui fit and proper test, ya nggak? Bahwa di situ dituliskan tidak boleh dari saudara bupati ke atas, saudara bupati ke bawah, saudara bupati ke kanan, bahwa saudara bupati ke kiri, itu sudah menandakan bahwa tidak boleh mematahkan teori yang perusahaan dulur anak mantu itu adalah kira-kira. Tetapi memang kuasa pemilik modal perusahaan daerah itu kan adalah pemerintah daerah. Maka kita kalau pengen berbenah terkait jabatan itu politis atau tidak, waktu fit and proper test itu dibukakanlah selebar-lebarnya kepada mereka yang sudah lulus klasifikasi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan jadi direktur PDAM dengan keilmuan manajemen yang bagus, dengan relasi dia untuk mencari investor juga bagus. Jadi kan kita berpikirnya harus lebih luas lagi Kak. Jangan tidak seperti itu. Ya tentu ini mungkin akan cukup dipertimbangkan dan akan disampaikan oleh Kak Tito di Komisi 3 kan. Jadi bukan satu-satunya pendapatan dari PDAM itu yang harus kita dapatkan dari pemerintah daerah Kak. Tentu kalau direkturnya itu agak canggih lah kita bilang kan, dia main ke Jakarta dapat investor, siapa tahu ada investor yang berani berinvestasi ke Kabupaten Oku, tentu ini akan mengurangi beban pemerintah daerah. Tetapi balik lagi dari awal tadi saya garis bawahi bahwa ini salah satunya yang menyebabkan kesakitan ini ya. Sakit ini sudah terlalu jauh, bahkan didiagnosa sudah stadium 4. Ini kan bukan kucuk-kucuk dari sekarang aja, akumulasi dari kesalahan kecil-kecil dari dulu sehingga ini adalah puncaknya. Maka manajemen itu Kak
harus ditekankan. Kalau saya lebih ke manajemennya, begitu. Jadi, butuh kepada apa nih kalau manajemen? Apa Ruang. secara keseluruhan mulai dari atas sampai bawahnya, atau ada semacam harus ada keterbukaan atau restart ulang, bukan dalam arti kata harus dikeluarkan semua ya? Yang pertama, lebih tepatnya kalau bahasa anak sekarang ini cuci gudang lah ya. Mungkin karena kegendutan, terlalu gendut juga. Itu yang pertama kalau dari analisa saya. Karyawannya terlalu gendut. Ya kan itu pernah tidak ada open recruitment PDAM itu, baik perekrutan karyawan maupun tadi seperti yang disampaikan Bung Nopri, kalaupun ada fit and proper test untuk calon dirut, pernah tidak disampaikan kepada publik, dinilai mungkin oleh publik? Sepengetahuan Kak Tito ya? Kalau sepengetahuan saya itu sebenarnya dibuka untuk umum. Dibuka ya? Dibuka untuk umum. Tapi kalau prosesnya kita juga belum pernah mantau juga prosesnya itu karena keminiman pengetahuan saya mungkin. Tapi pada prinsipnya sudahlah, siapapun yang mau dipilih, siapapun yang jadi direktur PDAM, masyarakat itu cuma satu pintunya. Kebutuhan air bersih mereka itu dipenuhi. Mau siapa yang jadi itu nggak jadi masalah untuk masyarakat. Iya. Mau perusahaan dulur, anak mantu juga tidak masalah untuk masyarakat. Asal hak-hak masyarakat terhadap air bersih itu dipenuhi. Enggak, tapi itu menjadi penyebab tidak sehingga carut marutnya manajemen yang berimbas pada bobroknya layanan distribusi. Ngaruh tidak sebenarnya dari sistem yang buruk itu? Kalau sistem yang buruk akan melahirkan hasil-hasil yang buruk. Tapi tidak mesti juga pasti buruk. Artinya kita tidak bisa mengambil kepastian kalau ada bapaknya jadi terus anaknya tidak profesional, tidak juga bisa main. Ya. Artinya kalau anaknya memenuhi syarat dan kapasitas juga tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini makannya banyak, begawinya enggak. Nah, itu kan payah gitu. Itu yang terjadi ya? Jadi uangnya banyak, gawe tidak tahu kan payah. Oke. Nah, mungkin itu bagian dari elemen yang ikut berpartisipasi menjadikan PDAM hari ini seperti ini. Mungkin itu salah satu faktornya mungkin. Tapi yang paling penting itu satu tadi. Kami secara pribadi payah bisa nerimo secara akal. Pertama, Kota Batu Raja sumber bahan baku air melimpah. Yang kedua, potensi pelanggan itu banyak. 17.000 itu aku udah tahu. 5 tahun terakhir berapa ribu bertambah. Mungkin inilah yang 10 tahun yang lalu masih 17.000 itulah mungkin tidak bertambah lagi pelanggan ini. Jadi harusnya pertumbuhan penduduk, pertambahan rumah tangga itu akan menambah pelanggan. Artinya potensi bisnisnya tinggi. Nah, kalau masalah manajemen sebenarnya tempat belajar itu tidak jauh. Iya. Kota Palembang itu PDAM salah satu PDAM terbaik. Iya, betul. Jadi sumber bahan baku banyak, potensi pasar tinggi. Kalau udah tahu tempat belajar deket PDAM Kota Palembang. Sekarang sebenarnya niat pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat terhadap air bersih itu hari ini diuji. Oke. Hari ini seluruh masyarakat tuh menantikan apa sih yang akan diambil oleh pemerintah daerah terhadap PDAM. Apakah PDAM akan dibiarkan seperti ini saja sampai kapan? Ya kita lihat sama-sama. Kalau kami di DPR kan selalu melaksanakan fungsi kami sebagai pengawasan. PDAM sudah berapa kali kita panggil. Permasalahan kamu itu harus diurai satu persatu. Jangan langsung operasi besar. Dalam operasi besar itu juga kalau kita nak operasi jantung tidak langsung hari ini operasi jantung. 1 minggu dulu diturunkan dulu tekanan darahnya. 1 minggu kalau ada yang kecil-kecil dulu jumlah pegawai. Begitu yang kecil-kecil ini sudah dilakukan yang tanpa biaya besar, itu separuh penyakitnya saya yakin sudah teratasi. Oh, betul. Nanti tinggal operasi besar itu kita urai berapa tahun bisa kita selesaikan. Nah, sebenarnya tugas PDAM itu memaparkan sama Pak Bupati. Ini Pak, kebutuhan PDAM. Kalau DPR, kami pastikan demi kebaikan, demi hak-hak masyarakat dipenuhi. Saya belum pernah melihat DPR tidak setuju. Bahkan beberapa kali kita lebih agresif meminta
untuk dilakukan. Tapi tadi kita sepakati dulu, hari ini PDAM itu sedang sakit. Nah, kalau seluruh stakeholder itu mengakui bahwa pelayanan air bersih di Kabupaten Oku ini dalam kondisi sakit dan keinginan bersama untuk menyembuhkannya, tidak ada obat, tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Tapi sebenarnya Bung Nopri, sakitnya PDAM ini kan sudah diketahui ya titik-titiknya ya. Pertama soal infrastruktur yang katanya sudah tua, banyak sudah tua. Belum soal persoalan sulitnya pengolahan air baku ketika terjadi air pasang yang katanya sehingga PDAM sendiri mengakui ketika air pasang itu ya apa yang disedot itu yang disalurkan. Dan lagi-lagi itulah yang dibenarkan oleh Pak Direktur bahwasanya PDAM itu jujur. Nah, ini ada yang menarik, Kak. Di sana kan SDM-nya banyak ya. Ya banyak, walaupun SDM banyak, tapi banyak juga yang menilai tidak maksimal. Nah, ini imbasnya kepada keuangan. Ini pernyataan dari bagian keuangannya, saya dengar itu di wawancara itu, bahwasanya cash flow-nya itu kurang baik. Kalau untuk saat ini keuangan cash flow kita ini agak sedikit kurang baik karena untuk pemasukan PDAM sekarang rata-rata per bulannya 1,7 miliar. Sedangkan beban kita untuk operasional pegawai dan listrik aja itu sudah hampir 1,3 miliar. Jadi kalau pendapatan dalam satu bulan itu rata-rata 1,7 M, di saat yang sama pengeluaran rata-rata 1,3. Itu untuk honor, belum hutang. Jadi kalau 1,7 dibayar 1,3 masih ada sekitar 400. 400 itu juga rupanya untuk membayar perbaikan bahan kimia itu belum katanya. Artinya tidak ada sisa. Mungkin bisa jadi minus. Nah, harusnya apa yang mesti dilakukan PDAM kalau sudah tahu kondisi seperti itu? Ya, PDAM sudah tahu itu. Iya. Dan mereka, kalau inilah kami tidak sanggup lagi. Sekarang pertanyaannya sederhana, siapa yang akan menyelesaikan masalah PDAM? Nah ini loh, makanya perlu kita bincangkan nih. Kalau PDAM sendiri menyerah, kalau PDAM sudah nyerah, kalau anak telah nyerah, siapa yang tanggung jawab? Win, ini tugas kau, kata bapak. Sudah berjalan, terakhir kau nyerah, siapa yang menanggung jawab? Ya kembali ke yang membentuknya. balik pada orang tua. Pembentuk PDAM itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita dorong. Kita tidak perlu saling salahkan. Kita jadi gini. Kalau PDAM aku lebih senangnya main ini. Kita cerita tentang masa depan. Jadi hari ini kita melakukan hal-hal dalam rangka mempersiapkan kebutuhan masa depan. Kebutuhan hari ini saja PDAM tidak mampu lagi melaksanakan pelayanan secara maksimal. Apalagi ke depan kebutuhan itu semakin tinggi. Artinya hari ini yuk kita sama-sama dorong PDAM, pemerintah kabupaten, DPR untuk sama-sama berpikir bahwa persoalan air bersih di Kabupaten Oku ini harus kita selesaikan mulai sekarang. Kalau sudah berangkatnya dari seperti itu, maka energi positif itu akan terbangun. Yang di PDAM itu tidak semuanya tidak bisa bekerja. Saya yakin semua ada orang-orang hebat di dalam PDAM. Oku ini tidak kekurangan ahli dalam air bersih. Alumni STM Kak Abdullah, alumni kedua STM itu Abdullah Naratiko itu ahli air bersih. Sampai Eropa, sampai Ethiopia pernah pakai dia. Hari ini freelance ke PDAM se-Indonesia. Aku ngomong sama Pak Abi, panggil itu orang, diagnosa sakitnya di PDAM, mana cara menyelesaikannya secara bertahap. Nah kalau ada keinginan itu, maka kami meyakini. Nah kemarin sudah kita tindak lanjuti. Kita sepakat dengan Komisi 3 melalui BKAD siapkan anggaran untuk kajian investasi. Melalui kajian investasi itu akan kita minta PDAM melalui orang yang berkompeten untuk mengkajinya. Karena harus kita selesaikan bersama masalah itu. Dan kami dari DPR sampai hari ini komitmen untuk menjadi bagian dari Perbaikan. Menyuarakan hak-hak masyarakat itu dan sekaligus juga ikut mendorong supaya pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai sekarang mempersiapkan, jangan sampai ini jadi permasalahan yang lebih besar lagi. Bung Nopri, tadi kan sudah nyerah
PDAM. Kita sebagai masyarakat, Anda juga sebagai masyarakat, apakah harus memaklumi kondisi itu? Kayaknya pertanyaannya pinggir jurang terus kalau saya kan. Memang. Jadi balik begini Kak Wiwin. Yang harus kita sepakati dulu bersama-sama bahwa energi perbaikan untuk salah satu pembenahan yang ada di perusahaan daerah Kabupaten Oku ini harus kita perluas energi positifnya ya, bahwa ada riak-riak, ada gerakan-gerakan, ada aksi, ada reaksi, itu biasa karena kita berkecimpung di dunia pelayanan ya. Jadi kalau pelayanan yang kita berikan itu kurang optimal, tentu akan memantik reaksi masyarakat banyak. Tetapi balik lagi, hal yang paling fundamental itu tadi sudah dibicarakan oleh Kak Tito tadi, bahwa spirit kita sama-sama bergotong royong untuk membenahi perusahaan umum daerah PDAM ini harus diperluas karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Kabupaten Oku. Ini kebutuhan dasar manusia loh Kak. Jadi harus memaklumi tidak? Oh, dengan penjelasan dari Dirut dan kepada DPRD. Jadi gini Kak, maksud saya itu kan penjelasan pertanggungjawaban seorang direktur kepada mitra kerjanya, bahwa dia mengalami sakit, bahwa dia mengalami kemunduran dan lain-lain, itu kan pertanggungjawaban secara tugas dan fungsi. Tetapi masyarakat ini kan cerdas. Ada yang kalau ada yang tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal, dia memantik reaksi bermacam cara. Ada orang sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi, ada yang melakukan aksi teatrikal dan lain-lain, ada yang melakukan podcast semacam ini. Ini kan bentuk reaksi. Tetapi balik lagi tadi, ini kan kita nggak bisa mengeneralisir bahwa masyarakat harus diam, masyarakat harus bereaksi. Ini kesadaran. Nah, ini kesadaran kita sama-sama. Kalau kita menempatkan diri pada pos pembenahan, pos energi positif, maka akan menghasilkan hasil-hasil yang positif pula untuk PDAM. Gitu Kak. Ke Bung Nopri langsung ke ini. Nanti ke Bung Nopri dulu, nanti langsung ke Kak Tito. Menurut Bung Nopri, saran atau solusi gimana nih untuk perbaikan PDAM? Apakah perlu mungkin diswastanisasi atau mencarikan investor untuk mengambil alih, take over gitu? Kalau saya menganalisis sedari awal ya, bahwa ini tentang cara manajemen, maka pemerintah Kabupaten Oku, pemerintah daerah harus segera turun tangan. Dalam hal ini kan Pak Bupati ya, karena dia pemilik kuasa modal terhadap perusahaan umum ini, perusahaan daerah ini, maka harus dilakukan kiat-kiat yang bersifat pembenahan. Salah satunya tentang sektor keuangannya. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa podcast aktor-aktor PDAM bahwa ini dananya terlalu minim segala macam, artinya masih banyak yang harus dicuci gudangkan di dalam situ. Itu salah satunya. Kalau menurut saya di situ. Ini tentang keuangan. Kedua, bagaimana cara pimpinan tertinggi atau dalam hal ini direkturnya memanajemen, baik itu orang yang tenaga kerja honor, baik itu karyawan tetap dan lain-lain, sehingga kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Itu aja. Jadi bupati dalam hal ini harus turun tangan beserta unsur dari legislatif mendorong supaya pembenahan di PDAM agar cepat dilakukan. Begitu Kak. Kalau Kak Tito gimana? Apakah perlu diswastanisasikan atau mungkin ada cara lain memanggil investor? Karena kalau hanya bergantung dengan pemerintah daerah terus Kak, ujung-ujungnya seperti itu nanti. Kalau swastanisasi itu bagian dari langkah-langkah. Tapi sebenarnya yang bisa kita ambil hari ini, yang bisa cepat itu sebenarnya Mano yang ada ini gaya bekerjanya seperti swasta. Cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bertindaknya itu seperti swasta. Ada target-target yang harus dicapai untuk perusahaan. Nah, perlu kita ketahui PDAM ini kan salah satu usaha yang bukan berbasis bisnis. Nantinya peran serta pemerintah kabupaten untuk menjamin masyarakat dapat air bersih itu kan bukan langsung 100% bisnis. Artinya sebenarnya PDAM ini mungkin bekerja tanpa target. Kalau orang bekerja tanpa target, ya dia tidak ada
motivasi untuk lebih giat. Monyor bae kalau istilahnya. Nah, jadi sebenarnya target yang bisa dicapai itu mak mano supaya aksi kawan-kawan ini sudah tidak ada lagi. Sebenarnya aksi-aksi ini sangat dibutuhkan sebagai tolak ukur kemampuan hasil kerja dari seseorang atau sebuah lembaga. Jadi perlu aksi-aksi seperti ini. Mungkin ke depan kalau PDAM sudah bagus, aksinya tetap akan ada. Tapi bukan lagi tentang air tidak mengalir. Mungkin nanti airnya sudah mengalir, Pak. Cuman kenapa 2 hari sekali? Ya. Akan terus meningkat kebutuhan Ya, itu. betul. Hari ini yang diaksikan kawan-kawan itu kan kebutuhan yang paling dasar. Tidak ada air. Tidak ada air yang layak untuk diminum. Nah, ini kan kebutuhan dasar. Nanti begitu pelayanannya naik, tuntutan juga akan meningkat. Jadi sebenarnya kalau masalah swastanisasi itu bagian dari opsi yang mungkin juga bisa dipikirkan bersama. Tapi yang hari ini mendandani yang ada ini lebih cepat, lebih baik. Kalau bisa ya. Lebih cepat, lebih baik. Dan kita meyakini pemerintah kabupaten hari ini bukan tidak tahu masalah ini. Mungkin rumah kabupaten lancar banyunya. Tapi kalau Pemda, aku sangat meyakini sering juga kurang banyu. Karena pasok aja diantar. Iya. Ya mungkin kalau rumah kabupaten karena dekat dengan bukit kan. Iya, bersih dan jernih, Kak. Nah, tapi kalau Pemda itu, mungkin kawan-kawan yang sering ke Pemda itu, artinya begitu Wiwin, begitu Nopri dan kawan-kawan menyuara kebutuhan air bersih, ribuan masyarakat itu sebenarnya ikut mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Dan gerakan-gerakan itu hari ini dipantau oleh masyarakat. Kapan ini bisa direalisasikan? Ingat, kebutuhan masyarakat itu jangan pernah ditahan, jangan pernah ditunda, jangan pernah disumbat. Balasan masyarakat itu akan jahat. Sanksi sosial itu akan tinggi kalau hak-hak mereka merasa dikesampingkan, tidak pernah dipikirkan. Nah, kami di DPR selalu menyuarakan itu. Dan langkah-langkah sudah kita sampaikan tadi. Mungkin di APBD Perubahan kita dorong BPKAD untuk membuat kajian investasi terhadap PDAM. Nah, untuk kewenangan-kewenangan yang wilayahnya bukan kapasitas kami hanya bisa menyuarakan. Karena eksekusi itu di eksekutif. Kita harapkan langkah-langkah pemerintah daerah dalam hal memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Ogan Komering Ulu cuman masalah waktu kan segera diselesaikan. Itu harapan kita. Tapi kalau tidak, kawan-kawan terus aksi, tidak apa-apa. Saya ini nggak ikut aksi kebetulan saja. Iya. Karena rumah saya nggak pakai PDAM, pakai sumur. Kalau rumahku pakai PDAM tidak ngalir, habis PDAM kita telepon. Nah, ini kan masyarakat banyak juga seperti itu. Iya. Yang payah ini kan kita sudah suarakan, masyarakat ini nyalahkan kita lagi. Nggak pernah dipanggil, sudah sering kita panggil. Iya. PDAM sudah bendera putih. Kami sudah tidak mampu lagi. Cuman memang beda kita dengan kota-kota maju, Jepang. Kita itu kalau sudah tidak mampu, mundur. Harusnya. Ada budaya malu. Kalau kita sudah tidak mampu, kita mundur. Atau kalau kita nggak berani punya, kalau saya jadi, saya begini, itu sudah belum menjadi tradisi. Harusnya tradisi-tradisi ini yang harus kita dorong ke depan. Kawan-kawan sosial kontrol masyarakat. Ada pilkada, ada pemilu. Pinta janjinya. Pertama pinta janjinya supaya apa? Ada tempat nagihnya kage. Ya kalau janji beda ngati memang dipenuhi ya. Iya. Terakhir Kak, ini pertanyaan bagi narasumber saya berdua ini. Terakhir ya nih ya. Ke depan, ini kan kita ketahui di Rut yang sekarang ini kan beberapa bulan lagi pensiun. Sudah ada periode kalau tidak salah. Ke depan, kita harus butuh pemimpin di lingkup PDAM yang seperti apa menurut Bung sekalian? Kriteria-kriteria apa nih yang dibutuhkan? Pemimpin itu harus sesuai kebutuhan. Nah, apa kebutuhan hari ini di PDAM? Itulah pemimpin yang harus dihadirkan. Mampu menata tata kelola organisasi PDAM, mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PDAM, solusi. Kalau jalan keluarnya nggak mungkin dia bisa selesaikan sendiri. Tapi resep-resep yang harus dibuat itu dia sudah tahu. Artinya dia punya kemampuan untuk itu. Dan kita tidak kurang wong-wong itu. Tapi yang pasti siapapun yang duduk PDAM yang akan datang, dia punya PR yang sangat berat. Tapi ingat, orang yang selamat itu orang yang selalu hati-hati. Ya.
Jadi kepala PDAM-KG yang baru itu aku yakin dia sangat hati-hati. Karena banyak masalah yang ada dihadapi. Nah, mudah-mudahan dengan modal hati-hati pertamanya itu bisa menyelamatkan PDAM. Oke. Bung Nopri? Sama pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sama, rasanya dicukupkan karena dari Kak Tito tadi sudah komplit sebetulnya, tapi akan saya tambahkan sedikit pantun. Buah cempedak dalam bilik lebih cepat, lebih baik. Gitu Kak. Aku baru tahu HMI lah jago pantun belum ini hari. Oke, kita cukupkan ya. Oke. Kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.